Aku menghilang 1 bulan, tapi aku tak pernah pergi. Namaku Rio Saputra. Aku mahasiswa dari Magelang. Dan saat itu, baru 1 bulan tinggal di Malang untuk kuliah. Aku masih ingat semuanya hari pertama tiba di kota itu. Bau udara pagi di terminal Arjosari, dan suara jangkrik malam yang memantul di dinding bangunan tua yang mereka sebut asrama. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kujelaskan. Pada suatu malam, aku tertidur di kamarku. Tapi saat aku membuka mata, aku sudah berada di tengah sawah penuh lumpur. Tanpa ingatan bagaimana bisa sampai ke sana. Kupikir itu hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku kembali ke asrama, semua orang melihatku seperti hantu. Mereka bilang aku telah menghilang selama 1 bulan penuh. Selama sebulan, tak ada yang tahu aku kemana. Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Bahkan laporan polisi pun buntu. Tapi, aku sendiri merasa hanya semalam aku tidur dan bangun, tak lebih. Yang membuatku makin tidak bisa tidur sampai hari ini adalah satu hal. Saat aku kembali, ada seseorang yang berdiri di tengah kerumunan. Ia tersenyum padaku. Perempuan berambut pirang dan tak punya mata, yang selama ini hanya muncul dalam mimpi. Kau, kukira hanya dalam mimpi, tapi dia nyata. Aku yakin dia nyata, dan entah bagaimana, aku tahu dia masih mengikutiku. Ini bukan cerita horor, ini pengakuan. Karena aku tahu ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di asrama itu. Dan sebelum kamu tertawa atau menyangka ini bualan, dengarkan kisahku baik-baik. Karena suatu hari nanti, mungkin kamu juga akan masuk ke kamar itu. Dan jika kamu mendengar suara ketukan jendela sebanyak 7 kali, jangan dibalas, jangan dijawab. Jangan buka tirai, karena mungkin dia sudah berdiri di baliknya. Aku masih ingat hari itu awal Agustus. Cuaca Malang dingin dan agak berkabut. Meski matahari mulai naik, aku baru saja turun dari bus antar kota, membawa 2 tas besar dan 1 dus mie instan. Tanda khas anak rantau tujuanku, 1 menempati asrama kampus, agar biaya hidup bisa ditekan. Namanya Asrama Taman Raya. Letaknya agak ke pinggiran kota, dekat perbukitan dan jauh dari jalan utama. Butuh naik ojek cukup lama dari gerbang kampus. Tapi menurut petugas akademik, asrama itu masih layak pakai, meski sedikit tua. Kenyataannya, tua itu terlalu lembut. Bangunan itu seperti peninggalan zaman Belanda. Dindingnya tinggi, jendelanya beser-beser, catnya terkelupas, dan di beberapa titik bahkan retak. Ada suara-suara kecil dari kayu lapuk di langit-langit, seperti sering digerogoti sesuatu. Ketika aku berdiri di depan gerbangnya, perasaan aneh langsung menyelinap ke tubuhku. Ada semacam tekanan, atau lebih tepatnya, keheningan yang terlalu padat. Seolah udara di sekitar tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin disingkap. Papan nama Asrama Taman Raya digantung miring di atas gerbang. 1 rantainya sudah berkarat dan nyaris lepas. Aku sempat ragu masuk, tapi aku pikir ini cuma gedung tua. Lagi pula, aku tidak punya tempat lain. Di dalam, lorong-lorong panjang membentang seperti labirin. Pencahayaan kuning dari bohlam jadul menciptakan bayangan yang bergerak seiring langkahku. Beberapa kamar terlihat kosong dan berdebu. Kamar lain terkunci rapat. Beberapa bahkan seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Salah satu hal yang langsung menarik perhatianku adalah kamar mandi di ujung lorong. Pintu kayunya sedikit terbuka, tapi di depannya ada kursi plastik usang yang ditumpuk dengan galon kosong dan kain pel, seolah seseorang sengaja memblokirnya. Aku sempat bertanya ke penjaga asrama yang membantuku registrasi. "Oh, yang itu jangan dipakai, Mas," katanya, cepat dan tanpa menjelaskan lebih lanjut. "Kenapa?" tanyaku. Ia hanya tersenyum tipis. "Sudah lama kosong. Airnya nggak jalan, tapi bahkan
Dari jarak 5 meter, aku bisa mendengar tetesan air. Pelan, teratur. Tok, 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 tok. Aku pikir mungkin memang ada keran bocor. Tapi anehnya, suara itu terdengar seperti berasal dari atas, bukan dari lantai. Aku mengabaikannya. Mungkin itu cuma pantulan suara. Mungkin juga cuma pikiranku yang terlalu lelah. Karena perjalanan jauh, aku masuk ke kamarku nomor 12, bukaan diafragma. Kamarnya cukup luas, ada 2 ranjang, dan 1 lemari bersama. Di dalam sudah ada 1 penghuni lain, duduk di pinggir kasur sambil main HP. Namanya Arya. Kami saling menyapa basa-basi, dia tampak biasa saja. Sedikit pendiam, tapi ramah. Saat aku menata barang-barangku, dia menoleh dan berkata, "Kalau malam-malam dengar suara air di lorong, gak usah dicari asalnya ya." Aku mengernyit. Maksudnya? Arya cuma mengangkat bahu. "Kadang ada suara yang gak pengen kamu temui. Asalnya." Kalimatnya sederhana. Tapi entah kenapa, aku merasa itu bukan sekadar saran, tapi peringatan. Lorong menuju kamar 12 bukaan. Diafragma seolah punya kehidupannya sendiri. Dari hari pertama aku menapakkan kaki ke sana, ada sesuatu yang ganjil. Dengan cara cahaya menyentuh dindingnya, bohlam kuning tua tergantung di langit-langit. Berayun pelan, meski tak ada angin. Dinding kusam berwarna krem kotor itu seperti menyerap cahaya, bukan memantulkannya. Suasana jadi redup dan muram, seolah matahari tak pernah benar-benar sampai ke dalam. Yang paling aneh adalah suhunya. Di luar, malang panas dan berdebu karena musim kemarau. Tapi setiap aku melewati lorong ini, udara berubah, dingin dan lembab. Bau tanah basah bercampur jamur menyeruak dari sela-sela lantai dan tembok. Kadang aku merasa seperti sedang berjalan melewati ruang bawah tanah, bukan koridor biasa. Aku sempat berpikir, mungkin ini karena struktur bangunan tua yang masih menyimpan kelembaban dari masa lalu. Tapi makin sering aku melintasinya, makin sulit bagiku untuk mencari penjelasan rasional. Apalagi ketika aku mulai memperhatikan satu ruangan di ujung lorong. Kamar mandi belakang. Pintunya dari kayu tua. Cat putihnya sudah mengelupas nyaris seluruhnya, menyisakan tekstur kasar penuh bekas goresan. Pegangannya berkarat dan tergantung miring. Di depan pintu itu selalu ada galon kosong dan sapu lidi yang disandarkan begitu saja, seolah ada yang sengaja menumpuknya agar pintu tak dibuka, tapi tidak cukup kuat untuk menyegel. Suatu kali, aku mendekat karena ingin melihat lebih jelas, dan saat aku berdiri di depannya, aku tahu pasti pintu itu tertutup, tapi tidak terkunci. Engselnya longgar, dan jika didorong sedikit, pintunya bisa berayun terbuka. Namun, yang membuat tengkuku merinding adalah suara dari dalam. Tetesan air. Tuk tuk tuk. Bukan suara deras, hanya satu tetesan yang berulang dengan jeda yang teratur, terlalu teratur. Aku ingat, aku sempat menahan napas beberapa detik, dan ketika tak ada suara lain, aku mundur perlahan. Ketika aku kembali ke kamar, aku menanyakan hal itu ke Arya. "Lorong ini, kenapa terasa kayak basah ya? Kayak lembab banget." Arya hanya menjawab singkat, "Karena banyak yang belum pergi." Aku menoleh. "Maksud lo? Penghuni lama?" Arya melirikku sekilas, kemudian kembali ke layar ponselnya. "Yang dulu-dulu, sebelum asrama ini jadi asrama." Aku mencoba tertawa, walau canggung. Tapi malam itu, saat aku coba tidur, suara tetesan air itu masih terngiang di telingaku. Bukan dari kamar mandi dalam, tapi dari ujung lorong yang jaraknya lebih dari 20 meter dari tempat tidurku. Dan aku sadar, suara itu tak pernah berhenti. Bahkan saat seluruh asrama tertidur, malam itu, listrik sempat padam sebentar. Tidak lama, hanya sekitar 3 menit, tapi cukup untuk membuat semua lampu mati
dan suara jangkrik terdengar sangat jelas di dalam kamar. Ketika lampu kembali menyala, aku mendapati Arya duduk di kasurnya, menatap kosong ke dinding. "Lampu sering mati ya di sini?" tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Arya menoleh perlahan, wajahnya datar, tapi matanya tidak menatapku langsung. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat atau mengingat sesuatu yang tak ingin diingat. Kadang jawabnya singkat, kadang pas mati lampu, mereka lebih suka muncul. Aku tertawa kecil, kupikir dia bercanda. "Siapa? Tikus?" godaku. Tapi dia tidak tertawa, tidak tersenyum, bahkan tak berkedip. Arya menunduk sejenak, lalu membuka mulutnya pelan. "Kalau kamu keluar kamar sekitar jam 4 pagi, kadang bisa lihat yang dulu tinggal di sini." Aku mengernyit, menoleh sebentar ke arah pintu kamar, lalu kembali menatapnya. "Maksudnya, petugas asrama?" Arya menggeleng pelan. "Bukan, yang dulu tinggal sebelum kita semua. Sebelum gedung ini jadi asrama." Aku menelan ludah. Mendadak suasana kamar jadi jauh lebih dingin dari biasanya. "Dulu tempat ini bukan asrama," lanjutnya. "Sebelum kamu datang, aku udah cari tahu. Bangunan ini dulunya rumah sakit jiwa Belanda. Sebagian yang dibangun pas zaman penjajahan. Dan ada satu bagian yang pernah dipakai buat isolasi pasien yang bermasalah." Ia membuat tanda kutip di udara saat mengucapkan kata bermasalah. "Pasien," ulangku. "Berarti ada yang mati di sini?" "Banyak," katanya pelan. "Tapi yang bikin kamar mandi belakang ditutup bukan karena pasien, tapi karena mahasiswa. Salah satu dari kami." Aku diam, menunggu kelanjutannya. Tapi Arya hanya menghela napas panjang, lalu berdiri dari tempat tidur dan menuju lemari. Ia mengeluarkan botol minum dan meneguknya sambil berdiri. Saat ia kembali duduk, suaranya terdengar lebih pelan, seperti takut terdengar oleh seseorang. "Kalau kamu dengar suara ketukan pas jam 3 atau 4, jangan dijawab. Jangan tanya siapa, dan jangan buka pintu atau jendela, apalagi tirai." Aku mulai merasa tak nyaman. "Kamu pernah lihat?" tanyaku. Arya tidak langsung menjawab, ia hanya menatapku lama. Lalu akhirnya berkata, "Aku pernah, dan sejak itu, aku gak pernah tidur lelap lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku pindah, aku tidur dengan lampu menyala. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang tinggal lebih dulu di asrama itu? Beberapa malam setelah percakapan itu, aku mulai memperhatikan satu hal yang selalu terasa janggal. Hampir setiap malam, menjelang pukul 3 pagi, selalu ada suara air dari ujung lorong. Bukan suara pancuran atau keran deras, melainkan suara tetesan. Pelan, stabil, tapi tak pernah berhenti. Tuk tuk tuk. Awalnya, aku mengira itu suara dari kamar mandi dekat dapur. Tapi setelah aku cek pagi harinya, ternyata keran di sana tidak bocor. Bahkan, pipa airnya sudah lama tak dipakai. Arya belong. Air hanya menyala pagi dan sore. Itu pun kadang harus pakai pompa manual. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya lebih dalam. "Arya, kamar mandi di ujung itu yang ditutup, apa ada yang pernah mati di sana?" Arya menatapku lama, seperti menimbang apakah ia akan jujur atau hanya mengalihkan pembicaraan. Lalu ia menjawab pelan, nyaris berbisik, 4 tahun lalu. Mahasiswa tingkat 3, namanya Febrian. Aku terdiam. Orangnya pendiam, gak banyak omong. Katanya sering insomnia, suka ngelamun sendiri di tangga belakang. Gak ada yang curiga awalnya, sampai suatu pagi, petugas asrama nemuin dia, tergantung di pipa atas kamar mandi belakang. Aku bergidik, meski udara di kamar hangat, aku merasa dingin menjalari tulang-tulangku.
Kenapa dia bisa masuk ke kamar mandi itu? Bukannya emang udah jarang dipakai? Justru dia yang terakhir pakai, jawab Arya lirih. Setelah dia, kamar itu dikunci, tapi tetap aja suara airnya gak pernah berhenti. Kadang bunyinya pelan, kadang deras kayak ada yang mandi. Aku mencoba menelan ludah, tapi mulutku terasa kering. Gak ada yang berani buka. Bahkan penjaga asrama pun gak mau sentuh pintunya. Lanjut Arya. Tapi malam-malam tertentu, suara ketukan dari dalam kamar mandi itu terdengar sampai ujung lorong. Aku merasa bulu kudukku berdiri. Lo pernah dengar? Arya hanya mengangguk. Sekali, pas bulan lalu, jam 3:30 pagi, 7 ketukan. Pelan, tapi jelas, kayak seseorang minta dibukakan pintu. Aku menatap pintu kamar yang sedikit terbuka ke arah lorong. Jarak dari sini ke kamar mandi itu tak sampai 15 meter. Malam itu, aku mencoba menutup telinga pakai bantal. Tapi tetap, suara tetesan air itu terus terdengar. Dan saat jam menunjukkan 03,47, aku mendengar sesuatu yang lain. Suara seseorang menyentuh gagang pintu. Perlahan, lalu diam, seolah menunggu. Seseorang membuka dari dalam. Malam itu, aku sendirian di kamar. Arya sedang pulang kampung, karena ada urusan keluarga. Ini adalah malam pertamaku sendirian di kamar 12 bukaan diafragma. Jam dinding menunjukkan pukul 22,43. Saat aku mematikan ponsel dan merebahkan badan. Lampu kamar masih menyala, sedikit redup. Karena fittingnya longgar, aku menarik selimut, mencoba memejamkan mata sambil menenangkan pikiran yang belakangan semakin sering dihantui serita-serita Arya. Tapi belum 5 menit aku memejamkan mata. Lampu kamar padam total. Tanpa bunyi, tanpa kelipan, hanya klik kecil, dan ruangan tenggelam dalam gelap pekat. Aku langsung duduk, kupikir mungkin listrik padam. Tapi dari celah pintu, aku masih bisa melihat cahaya samar dari lampu lorong. Artinya, hanya kamar ini, hanya kamarku yang padam. Lalu terdengar suara itu. Langkah kaki, pelan, berat, terburu-buru tapi terseret. Seperti seseorang berjalan, tanpa alas kaki, di lantai basah. Seruk, seruk, seruk. Langkah itu berasal dari ujung lorong. Semakin lama, semakin dekat ke arah kamarku. Aku terpaku di tempat. Seluruh tubuhku tegang. Napasku tertahan. Aku mencoba meyakinkan diri mungkin itu anak asrama lain yang baru kembali mandi. Tapi malam sudah terlalu larut. Dan cara langkah itu terdengar tidak seperti manusia biasa. Ada jeda yang aneh, irama yang ganjil, seolah satu kaki diseret, dan satu lagi menghentak. Seruk, tak, shrug, tak. Aku perlahan bangkit dari tempat tidur, dan mendekat ke pintu, tak berani membukanya. Aku hanya menempelkan telinga di sisi kayu tipis. Lalu langkah itu berhenti. Tepat di depan kamarku. Aku menahan napas, telingaku mendengar jelas suara air menetes ke lantai. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu. Bukan seperti ketukan biasa. Ketukan ini berat, lemah, seperti tangan yang nyaris tak punya tenaga. Aku mundur pelan, jantungku berdetak begitu keras, hingga aku bisa mendengarnya di telinga. Tanganku meraba kasur, mencari ponsel untuk menyalakan senter. Tapi ketika cahayanya menyala, aku melihat sesuatu. Bekas kaki basah. 2 jejak kaki telanjang basah dan tipis berada tepat di ujung kasurku. Di dalam kamar, di tempat yang sebelumnya kosong, aku menatap ke arah jendela. Lalu terdengar napas dekat di belakangku. Menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi di dinding, samar-samar, ada bekas tangan basah, menempel panjang, seolah diseret dari atas ke bawah.
dan di cermin kecil dekat pintu, aku melihat sesuatu berdiri. Di belakangku sosok perempuan tinggi, rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan lehernya miring ke kanan, seperti patah. Aku menjerit, tapi tak ada suara keluar. Saat aku tersadar, kamar sudah terang kembali. Lampu menyala, jejak kaki basah itu hilang. Bekas tangan di dinding mengering dalam sekejap. Tapi, aku tahu, aku tidak sendirian malam itu. Sejak malam itu, aku tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Meskipun lampu kamar selalu kupastikan menyala, dan pintu kuletakkan kursi lipat sebagai pengganjal, tetap saja ada perasaan bahwa aku tak benar-benar sendirian. Aku mulai menghitung waktu. Ada pola ganjil yang kutemukan setiap malam. Rasa tak nyaman, suara aneh, dan suhu kamar yang menurun. Semuanya berpuncak saat jam melewati pukul 3 pagi. Malam itu, aku terbangun tiba-tiba. Tanpa sebab, jantungku berdetak kencang, dan tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku menoleh ke arah jam dinding, 3.06 hening, terlalu hening. Lalu aku mendengarnya. Tok, jeda, tok, jeda, tok, 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 tok. Aku menegakkan tubuh. Suara itu bukan dari pintu, tapi dari jendela yang terletak tepat di sebelah tempat tidurku. Aku memejamkan mata sejenak. Mungkin itu suara ranting atau angin. Tapi tidak, ritmenya terlalu rapi. Dan saat aku mendengarnya lagi, ketukannya berubah. 7 ketukan, pelan, teratur, menggetarkan kaca. Tok, 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 tok. Aku menatap tirai jendela yang bergerak sedikit karena angin dari ventilasi. Tapi tidak ada angin malam itu. Semua jendela sudah tertutup. AC pun mati. Tanganku gemetar. Aku tahu, aku tidak seharusnya melihat ke balik tirai itu. Tapi rasa penasaran atau mungkin rasa takut yang memuncak membuatku perlahan meraih ujung kainnya. Aku membuka sedikit, hanya beberapa sentimeter, cukup untuk melihat bayangan samar di balik kaca. Aku menahan napas. Di sana, menempel di luar jendela, adalah rambut panjang berwarna keemasan, basah, menempel seperti akar pohon yang mencengkram kaca. Di balik rambut itu, aku hanya bisa melihat sedikit kulit pucat, kehijauan, dan lekuk wajah yang seharusnya tak terlihat dari sudut itu karena seharusnya tak ada yang berdiri di luar lantai 2. Aku menjauh, tirai langsung kututup. Aku mundur, menabrak meja kecil, dan hampir terjatuh. Lalu, kirakan kembali terdengar 7 kali lagi, tapi kali ini di dinding dalam kamar, tepat di belakang kepalaku. Aku menggigil. Dunia seperti mengecil. Suara ketukan itu seperti berasal dari dalam tulangku sendiri. Terlalu dekat, terlalu nyata. Aku duduk di sudut kamar sampai pagi menjelang. Mata tak terpejam. Ketika cahaya matahari mulai masuk lewat celah ventilasi, aku baru bisa bernapas lega. Tapi sebelum aku beranjak, aku sempat melirik ke arah jendela. Ada bekas telapak tangan, kecil, panjang, dan penuh goresan menempel di kaca luar. Pikas kuku, tajam yang seolah menggaruk dari arah luar, menuju ke dalam. Aku tak tahu jam berapa tepatnya saat Arya mengguncang tubuhku. Aku masih separuh sadar, terjaga dari tidur yang sebenarnya. Tak pernah benar-benar nyenyak sejak beberapa malam terakhir. Rio, bangun. Tadi ada yang manggil namamu. Aku membuka mata, lampu kamar menyala. Tapi wajah Arya tampak pucat, dan napasnya pendek seperti habis berlari. Apa? Tanyaku dengan suara serak. Serius, barusan. Dari lorong, suaranya perempuan. Ucapnya pelan. Dia manggil, Rio. Pelan, panjang, kayak diseret. Aku diam.
Baru saja aku ingin membantah, menganggap Arya hanya terlalu banyak terpengaruh cerita sendiri, ketika aku juga mendengarnya. Real, suaranya datar, tapi menggema seperti berasal dari lorong yang lembab itu. Panjang, seolah diucapkan oleh mulut yang tak sempurna. Bukan seperti panggilan dari orang yang ingin menyapa, tapi seperti seseorang yang sedang mencari dan menemukan. Aku merinding, darahku seperti mundur dari ujung kulit. Arya menatapku. Kau dengar kan? Aku hanya mengangguk, perlahan berdiri dan mendekati pintu. Lorong di luar sana gelap. Biasanya, lampu otomatis menyala kalau ada gerakan. Tapi tidak malam itu. Kudekatkan telinga ke pintu. Hening. Hanya detak jantungku yang berdebar kencang. Tapi kemudian, Hidokan kembali terdengar. Bukan dari jendela kali ini, tapi dari pintu 3 kali, pelan. Dan kemudian suara itu terdengar lagi. Rio, tepat di depan pintu. Aku mundur. Arya menggenggam tanganku tanpa sadar. Seketika, lampu lorong menyala. Aku langsung mengintip lewat lubang kecil di pintu. Kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi di lantai ada jejak kaki basah. 2 pasang. Menuju ke arah kamarku, tapi tak ada jejak keluar. Dan yang lebih membuatku kehilangan suara, ada bekas tulisan di lantai dari air. Sudah kutemukan. Aku tak tahu dorongan apa yang membuatku berdiri malam itu, setelah mendengar suara yang memanggil namaku berulang-ulang. Aku mencoba menenangkan diri dengan menutup tirai jendela rapat-rapat. Tapi rasanya sia-sia, dingin seperti dari luar, masuk ke kamar. Meski semua jendela dan pintu tertutup. Arya tertidur sambil membelakangiku, tapi aku tahu dia pura-pura. Nafasnya terlalu cepat untuk orang yang tidur. Perasaan mengganjal itu tak hilang, seperti ada yang menatap. Dari balik tirai, aku berdiri. Tanganku gemetar, tapi aku tetap melangkah. Kaki terasa berat, seolah ditarik-tarik. Tanah perlahan, sangat perlahan, aku meraih kain tirai. Dan entah kenapa, aku tarik langsung, sekaligus. Dan aku menyesal. Di balik kaca itu hanya beberapa sentimeter dari wajahku ada sosok perempuan. Kulitnya pucat seperti abu, hampir transparan. Rambutnya panjang, pirang kusut, menempel di kaca seperti basah. Tapi yang paling tak bisa kulupakan adalah matanya. Kosong, bukan putih, bukan merah, tapi benar-benar tak ada. Hanya 2 lubang hitam besar yang menganga. Seakan-akan matanya bukan dicongkel, tapi dilubangi dari dalam. Dan dia tersenyum. Giginya kuning dan rapat, seperti bukan manusia. Senyumannya melebar tak wajar, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Aku mundur, jatuh ke lantai, tapi dia tetap di sana. Wajahnya menempel, seperti tidak peduli kaca atau dinding. Aku teriak memanggil Arya, tapi begitu ia bangun dan ikut melihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya embun di kaca dan satu bekas tapak tangan kecil yang masih membekas dari luar. Tapi saat kulihat ke lantai, ada air menetes dari bingkai jendela, dan bersama tetesan itu, ada sehelai rambut pirang panjang yang tertinggal. Aku menjerit sekuat-kuatnya. Ruangan berputar. Dada sesak. Lantai kamar seolah menarik tubuhku masuk ke dalam. Lalu gelap. Saat aku membuka mata, aku tidak lagi di kamar. Aku berdiri di tengah hamparan sawah, diterangi sinar bulan yang redup tertutup kabut tipis. Kakiku tenggelam dalam lumpur setinggi mata kaki. Sepatuku entah kemana, celanaku basah, dingin, dan kaku karena lumpur yang mengering setengah. Langit gelap, masih malam, tapi aku tidak tahu malam yang mana. Aku mencoba melihat sekeliling. Tak ada bangunan, tak ada jalan, hanya suara serangga malam dan angin yang berbisik lirih, seperti seseorang sedang bicara, tepat di samping telingaku.
Kamu yang kupilih. Aku menoleh spontan ke kiri. Tapi, tak ada siapa-siapa. Aku coba teriak minta tolong tapi suara tak keluar. Tenggorokanku seperti terkunci. Tubuhku menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa asing yang tak bisa dijelaskan. Aku melihat ke tangan kananku. Ada lumpur, tapi bercampur warna merah gelap. Aku menelan ludah, mencoba menepis pikiran buruk. Lalu aku melihat ke bawah, dan sadar tanah tempatku berdiri bergerak. Seolah ada sesuatu di bawah permukaan lumpur. Aku langsung lari entah kemana. Aku hanya mengikuti jalur paling kering. Nafasku berat, setiap langkah seperti menyeret beban tak kasat mata. Dan ketika aku akhirnya melihat jalan kecil di kejauhan jalan yang mengarah ke asrama, aku merasa seperti baru kembali dari tempat yang tidak seharusnya bisa dijangkau manusia. Aku terus berlari melewati pematang sawah, menapaki lumpur yang mulai mengering di telapak kakiku. Nafasku sudah tercekat, tapi aku tak berani berhenti. Tujuanku cuma satu, asrama. Tapi semakin dekat, semakin aneh semuanya. Gedung yang seharusnya ku kenal asrama Taman Raya terlihat berbeda. Cat dindingnya kusam, seperti tak pernah disentuh. Kuas, selama puluhan tahun. Jendela-jendelanya tak lagi berteralis besi, melainkan kaca buram yang retak. Tanaman-tanaman yang dulu dirawat penghuni, kini menjulur liar, melingkar ke pagar dan tiang bangunan. Lampu-lampunya mati. Bahkan papan nama asrama sudah nyaris tak terbaca. Bukan karena gelap, tapi seperti huruf-huruf di papan itu tak mau dikenali. Terkelupas dengan bentuk yang tak wajar, seperti dicakar dari dalam. Hatiku mulai menolak percaya. Tapi aku butuh jawaban. Aku melangkah ke dalam. Lorong utama yang biasanya terang dan hangat, kini berubah jadi lorong gelap, penuh debu. Dindingnya lembab, mengelupas, bau anyir menusuk, dan bau karbol basi, seperti rumah sakit tua yang sudah ditinggalkan pasien. Aku melangkah pelan, sepatu tak kupakai, hanya kaos kaki berlumpur yang menapak ubin. Lalu aku melihat sesuatu, foto-foto di dinding. Biasanya ada foto kegiatan mahasiswa, tapi sekarang yang tertempel adalah foto-foto hitam putih. Semua wajahnya kabur, seperti terbakar sebagian. Tapi satu hal yang aneh, semua foto itu memiliki satu kesamaan. Semua objeknya berdiri di lorong ini, dan di pojok foto ada sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam, matanya hitam. Aku mundur, tapi tubuhku terasa berat. Lalu suara pintu terbuka pelan dari ujung lorong, dan muncul diriku sendiri, pucat, kurus, berdiri diam, menatapku dari kejauhan. "Kamu telat," katanya lirih. Sekarang, giliranku yang kembali. Aku berdiri di ambang pintu asrama. Tubuhku menggigil. Bukan hanya karena udara pagi yang dingin, tapi karena pandangan mereka, mata-mata itu. Semua penghuni berkumpul di lorong depan, seperti baru saja keluar karena mendengar sesuatu. Wajah mereka terkejut, tapi bukan karena lega melihatku kembali, melainkan takut. "Rio," gumam seseorang pelan. "Kau balik." Aku membuka mulut untuk bertanya, tapi tenggorokanku kering. Yang bisa keluar hanya suara serak yang bahkan tak kukenal sebagai milikku sendiri. "Aku dari sawah tadi malam." Mereka saling pandang. Arya paling depan, berdiri setengah melangkah, tapi tak mendekat. Pandangannya ragu, seolah menimbang apakah yang berdiri di hadapannya benar-benar aku, seorang penghuni senior. Kak Bagas perlahan mendekat. Ia menyentuh pundakku, lalu mundur cepat seperti terkena aliran listrik. "Tubuhmu dingin sekali, seperti mayat." Aku menunduk. Bajuku masih yang sama seperti terakhir aku ingat memakainya, tapi kini penuh tanah kering, dan daun-daun kering menempel di lipatan leher bajuku. "Rio," kata Arya, akhirnya bicara. "Kau hilang sebulan, 1 bulan penuh.
Kami pikir kau mati. Aku tidak mengerti. Terakhir yang kuingat adalah menjerit di kamar setelah melihat wajah di jendela. Lalu aku berada di sawah. Tak mungkin. Sebulan, Kak Bagas menatapku tajam. Selama sebulan ini, kamarmu terkunci dari dalam. Tapi tiap malam, lampunya nyala sendiri. Dan kami dengar kamu menangis dari dalam. Jantungku berdegup cepat. Bagaimana mungkin aku menghilang sebulan? Padahal aku merasa hanya semalam berlalu. Tiba-tiba, seseorang berbisik di belakangku. Suara perempuan, lembut. Kamu janji pulang, tapi kamu tinggal aku sendirian. Aku membalikkan badan. Tak ada siapapun di belakangku. Pagi itu, Arya menggandengku ke ruang administrasi. Wajahnya masih belum tenang sejak semalam, dan aku sendiri pun belum yakin apakah aku sedang bermimpi atau baru saja kembali dari mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Di ruang kantor, Busari kepala asrama menatapku dengan mata sembab. Begitu aku masuk, ia langsung berdiri dan memelukku erat. Ya Allah, kamu kemana saja, Rio? Kami cari kamu kemana-mana. Bahkan tim SAR sempat turun tangan. Kami kira kamu sudah meninggal. Tangannya gemetar di pundakku. Aku hanya bisa diam. Busari kemudian menyuruhku duduk. Ia membuka laci dan mengeluarkan sebuah map berisi berkas laporan kehilangan. Di atasnya ada foto wajahku. Diambil dari kamera pengawas, tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Foto-foto berikutnya adalah gambar dari rekaman CCTV lorong asrama. Ini yang bikin kami semua bingung, Rio, ujar Busari lirih. Kemar, kamu terkunci dari dalam. Tapi tiap malam, jam 4, kamu muncul di lorong. Berdiri di depan kamar mandi yang dikunci itu. Hanya berdiri diam. Lama. Kadang, kamu tersenyum. Tanganku gemetar saat melihat foto-foto itu. Salah satu foto menunjukkan aku atau sesuatu yang menyerupai diriku. Berdiri di depan pintu kamar mandi. Wajah menghadap ke kamera. Wajahku pucat. Mata cekung. Di foto lainnya, ada bayangan samar seorang perempuan di belakangku. Kami pikir mungkin kamu kesurupan. Atau lebih parah, kami bahkan nyaris manggil orang pintar. Aku menunduk. Tak bisa menjawab. Karena sejujurnya, aku sendiri tak ingat pernah berdiri di lorong itu. Terakhir yang kuingat, aku melihat wajah tanpa mata di jendela. Lalu, sawah, gelap, dan suara perempuan yang terus memanggilku. Sebelum keluar ruangan, Busari berkata pelan, Rio, kalau kamu ingat apapun, sekecil apapun, tolong bilang ke kami. Karena kamu bukan orang pertama yang hilang seperti ini di sini. Aku duduk di kamar dengan tatapan kosong di tanganku. Aku memegang buku catatan yang sempat kutulis sebelum hilang. Tanggal terakhir yang kutulis adalah 3 Mei. Tapi sekarang, kalender di dinding menunjukkan 4 Juni. 4 minggu, hilang, kosong. Arya duduk di sebelahku, masih menatapku, seolah aku bukan Rio yang ia kenal. Kamu gak ngerti, Rio. Kami nyari kamu kemana-mana. Pihak kampus bahkan ikut bantu. Polisi juga datang. Kami pikir kamu diculik. Atau kamu sengaja kabur. Aku menggeleng. Yang ku ingat, cuma malam itu aku lihat sesuatu di jendela. Terus aku teriak. Setelah itu, gelap. Arya menandak. Kamu tahu apa yang lebih aneh? Selimutmu masih rapi. Tapi setiap jam 4 pagi, terdengar suara kakimu jalan ke lorong. Aku lihat sendiri. Tapi pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Aku tercekat. Semakin aku mencoba mengingat, semakin sakit kepalaku. Seperti ada sesuatu yang menghalangiku untuk tahu. Kukira hanya aku yang bingung, tapi seluruh isi asrama seakan menjauh dariku. Mereka menatapku aneh.
seperti takut atau jijik. Ada yang berbisik, "Itu dia kan? Yang hilang sebulan tapi balik, masih pakai baju yang sama." Katanya pas hilang, fotonya muncul di kaca kamar mandi belakang. Dan ketika aku kembali memeriksa ponselku, hal paling menyeramkan muncul. Ada rekaman suara. Durasi 43 detik, terekam otomatis di pukul 4. Aku tekan tombol play, dan yang terdengar hanyalah suara nafasku sendiri. Pelan, berat. Lalu bisikan samar seorang perempuan, "Kau janji, kau akan kembali kan, Rio?" Layar ponselku tiba-tiba mati sendiri, dan dari pantulan layarnya yang gelap, aku lihat ada seseorang berdiri di belakangku. Hari itu, aku dipanggil kembali ke ruang administrasi. Kali ini bukan Bu Sari yang menemuiku, melainkan petugas keamanan asrama, Pak Amir. Sambil memegang flash disk kecil, "Ada yang ingin kami tunjukkan," ujarnya pelan. Kami pindah ke ruang kontrol CCTV layer-layer yang biasanya menampilkan lorong-lorong. Asrama kini menyorot satu saja. Koridor menuju kamar mandi belakang. Pak Amir mengklik flash disk, lalu video otomatis diputar. Detik pukul 0, jam 0:12, terlihat aku keluar dari kamar 12 bukaan diafragma, masih mengenakan kaos kaki basah, rambut berantakan, wajah pucat, langkahku goyah. Tapi aku terus melangkah. Detik jam 0:13, jam 0:22, aku tiba di depan pintu kamar mandi yang selalu terkunci itu. Dengan tangan gemetar, aku menjangkau gagang pintu. Momen itu terasa hening sekali, seolah semua suara di dunia menghilang. Detik jam 0:23, jam 0:30, aku berhasil membuka pintu. Kamera menyorot bagian dalam, keramik retak, wastafel penuh lumut, dan pancuran yang sudah karatan. Tapi di sudut paling gelap, ada sosok samar berdiri membelakang kamera, rambut panjang, tubuhnya menekuk menikung. Aku berdiri beku sesaat, menatap sosok itu. Detik jam 0:31, jam 0:36, layar tiba-tiba bergelap, cahaya padam. Hanya suara napasku yang terdengar berat, tidak ada suara pintu menutup atau langkah kaki pergi, hanya keheningan menyudutkan. Detik jam 0:37, jam 0:43. Ketika kamera kembali menampilkan koridor, hanya nampak pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Aku tak pernah terlihat lagi. Pak Amir menghentikan video. Ruang itu hening. Aku menatap layar, merasa darah di tubuhku membeku. "Ini detik terakhir kami melihatmu, Rio," katanya lirih. "Setelah itu, tak ada jejak sampai kamu tiba-tiba muncul lagi sebulan kemudian." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rekaman itu membuktikan satu hal mengerikan. Aku sendiri tidak menyadari saat aku lenyap ke dalam kegelapan, dan lebih menakutkan lagi, ada yang menunggunya di dalam kamar mandi. Itu sosok yang tak pernah kulihat dengan jelas, tapi pernah kuira hanya bayangan. Hari itu, entah keberanian macam apa yang merasuki kami, semua kamar mandi belakang yang selama ini terkunci dan dihindari, akhirnya dibuka secara paksa oleh pihak asrama. Pintunya berderit panjang saat engselnya dipaksa terbuka. Bau lembab dan besi karat langsung menyeruak, seolah udara dari dalam ruangan itu telah terperangkap selama puluhan tahun. Beberapa orang menutup hidung, tapi aku meski jantung berdegup tak keruan ikut melangkah masuk. Langit-langitnya berjamur, lampu mati, air menetes dari keran yang sudah berkarat. Padahal pipa air utama sudah dicabut sejak dulu. Dindingnya penuh coretan seperti cakaran. Tapi hal yang paling membuat kami terdiam adalah cermin besar di dinding sebelah kanan. Meski ruangan pengap dan lampu mati, permukaan cermin itu tampak berembun, seolah seseorang baru saja mandi di situ. Dan di atas embun itu, terlihat sebaris tulisan, samar, tapi terbaca jelas. "Terima kasih sudah menemani kami." Semua terpaku. Tak ada yang berbicara, tak ada yang berani bergerak. Aku mendekat,
Dan tepat saat aku sampai 2 langkah di depan cermin, tulisan itu perlahan memudar. Seolah disentuh oleh tangan tak kasat mata yang menghapusnya dari balik kaca. Seorang petugas dari asrama buru-buru memotret, tapi hasil fotonya kosong, tak ada tulisan apapun di gambar. Saat kami keluar, kepala asrama berkata lirih padaku, "Mungkin dia hanya ingin didengar. Dan kamu sudah melakukannya." Tapi, di dalam hatiku, aku tahu, bukan hanya ingin didengar, dia ingin ditemani. Dan, aku belum sepenuhnya pergi dari tempat itu. 2 hari setelah kamar mandi itu dibuka, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya, hanya rasa nyeri di leher. Kupikir hanya pegal karena tidur salah posisi. Tapi saat bercermin, aku melihatnya. Lingkaran merah samar di leherku. Bukan seperti gigitan serangga, tapi seperti bekas tali melingkar. Presisi, memudar seperti bekas luka lama. Aku panik, kucek dengan sabun. Ku kompres air hangat. Tapi tidak hilang. Lebih dari itu, mimpi-mimpiku mulai berubah. Setiap malam, aku berada di ruangan gelap. Aku berdiri di atas kursi kayu reot, dan tali menjuntai dari lenggit-langit di atas kepalaku. Suaranya jelas kayu berderit, tali bergoyang, dan bisikan perempuan. Kita sama. Aku selalu terbangun dengan peluh dingin. Tapi lebih dari sekali aku terbangun sambil berdiri di atas ranjang. Kakiku gemetar, seperti sedang bersiap melompat. Dan saat aku berkaca lagi pagi ini, aku melihat sesuatu lebih jelas. Ada sidik jari memar di kedua sisi leherku, seolah ada yang mencoba menggantungku dengan tangannya sendiri. Tapi tak ada siapa-siapa. Bahkan Arya bilang, ia tak melihat apapun aneh malam tadi. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku mulai digantikan? Atau mulai dibawa perlahan ke tempatnya? Malam itu hujan turun deras, kilat sesekali menyambar, dan angin membuat jendela bergetar. Arya terbangun sekitar pukul 2 pagi karena mendengar suara aneh dari sisi tempat tidurku. Awalnya ia mengira aku sedang bicara dalam tidur. Tapi makin lama, bukan suara laki-laki yang ia dengar. Itu suara perempuan, lirih. Kadang tertawa kecil, kadang seperti menangis tercekik. Kata-katanya tidak jelas, tapi terdengar seperti, "Jangan tinggalin aku. 1 langkah lagi, Rio." Cuma 1. Dia udah janji. Arya merinding. Ia menyentuh pundakku untuk membangunkanku. Tapi aku hanya membuka mata tanpa ekspresi, menatap lurus ke langit-langit, sambil terus menggumam dengan suara perempuan itu. Arya langsung merekam pakai ponselnya. Keesokan harinya, ia memperdengarkan padaku. Bulu kuduku berdiri. Suara itu bukan suaraku, bukan suara manusia yang sehat. Ada nuansa parau, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menangis dan bersuara dari dalam sumur. Dan di akhir rekaman itu, terdengar desahan panjang, lalu kalimat, "Biar aku yang tinggal. Rio boleh pergi." Aku tidak bisa menjelaskan itu, tapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang sudah masuk dan dia berbicara dari dalam tubuhku. Hari-hari berlalu, tapi tidak ada yang kembali normal. Aku mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Dia belum pergi. Setiap kali aku berkaca di cermin kamar mandi luar, aku seperti melihat bayangan lain berdiri di belakangku, terlalu dekat, terlalu diam, terlalu nyata. Tapi saat ku toleh, tak ada siapapun. Suatu pagi aku terbangun dan menemukan helaian rambut pirang kusut di atas bantal. Padahal rambutku hitam. Dan Arya mulai tidur di luar kamar sejak malam suara itu. Dan ketukan itu kembali 7 kali. Pelan, teratur, di jendela kamarku. Selalu jam 3:06 dini hari. Selalu dari arah yang sama. Sampai satu malam, aku beranikan diri berdiri di depan jendela. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku balik badan, di kaca belakangku dia berdiri, pucat,
rambut pirang basah menempel di wajah. Mulutnya tersenyum kecil. Dan matanya tetap tidak ada. Hanya 2 lubang hitam menganga. Bagian 19. Asrama yang terus menunggu hingga kini. Asrama Taman Raya masih berdiri. Mahasiswa baru datang tiap tahun. Yang lama lulus atau pindah. Tapi kamar mandi belakang itu tak pernah dibuka lagi. Kat dindingnya mengelupas. Keramiknya retak seperti waktu berhenti hanya di ruangan itu. Sesekali, mahasiswa baru mengeluh tentang suara-suara. Ada yang mengaku mendengar langkah kaki basah di lorong. Ada yang mencium bau tanah basah dan karbol tua. Ada pula yang, dengan wajah pucat, berkata, "Tadi malam, ada yang manggil, 'Rio, tolong.'" Masih, tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana bisa suara itu terdengar, terutama karena Rio sudah tak terdaftar sebagai penghuni. Bahkan arsip asrama menghapus namanya sejak lama. Tapi mereka yang tinggal cukup lama di sana tahu, asrama itu belum melepaskannya. Atau mungkin, Rio yang belum bisa pergi. Kalau kalian membaca semua ini, dan bertanya-tanya, apakah aku masih hidup? Jawabannya, ya. Aku bernapas. Aku berjalan, aku berbicara, tapi tidak utuh. Kadang, saat mandi, aku melihat bayangan lain di cermin. Kadang, aku lupa sedang berada di mana, dan lebih dari sekali, aku bangun dengan kaki basah dan tanah merah di bawah ranjangku. Aku hidup, tapi tidak seluruhnya. Karena aku tahu, ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di kamar mandi belakang itu, di dalam gelap, di balik tirai basah, bersama dia yang tak bermata. Dan jika suatu saat kalian mendengar ketukan di jendela 7 kali, lambat dan berat, jangan buka tirai, karena bisa jadi bukan dia yang datang, tapi aku meminta tempat kembali. Itu tadi kisah nyata yang mungkin tak sepenuhnya bisa kalian percaya, tapi bagi mereka yang pernah tinggal di asrama Taman Raya, kisah ini bukan cerita tapi peringatan. Karena beberapa tempat tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga menyimpan jiwa yang belum selesai. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Kalau malam ini kalian mendengar suara langkah basah atau ketukan di jendela, ingatkan diri kalian, ini hanya cerita. Atau mungkin tidak. Saya pamit dulu. Jangan lupa matikan lampu dan kunci pintu kamar mandimu malam ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Selamat malam dan jangan menoleh ke belakang.